Paman-pamanku semua, setelah kita kemarin membahas mengenai eksterior atau bodinya paman ya toh. Sekarang paman kita membahas interiornya paman, atau lebih tepatnya elektrik yang ada di RC Adventure Bandera 1/10 ini paman. Nah, mari kita bahas paman satu persatu. Sebelumnya, nah ini kita nganu dulu paman. Remote-nya dulu. Remote-nya ini Dumbo RC 4 channel paman. Channel ketiga dan channel keempat itu untuk mengaktifkan winch. Nah ini paman winch sama mengaktifkan dual servonya. Lah dual servonya ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dual speednya paman. Jadi untuk mengatur kecepatan kalau di mobil asli itu low gear atau high gearnya paman. Jadi mau kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, butuh torsi atau speed. Nah kita dari dual servo ini paman, tak waling ini ya, ben paman-pamanku enak ya toh. Terus paman, kita bahas dulu elektronik yang nempel paman. Servo paman, servo untuk ini, untuk steering paman. Kalau servo bawaan ini memang sudah cukup paman. Kalau untuk trailing sudah cukup. Tapi kalau paman-pamanku pengen yang lebih apa ya paman, lebih enak lagi, lebih kuat lagi, bisa di-upgrade. Karena bawaannya ini sudah kuat, tapi kalau mau dikuatkan lagi bisa, di-upgrade lagi masih boleh. Nah, untuk servo dual speednya paman, untuk servo dual speed ini paman, ini ukurannya bukan servo ukuran kecil ya paman. Jadi bukan servo sing nanggung ukurannya, karena ada beberapa merek dual speed tapi ukuran servonya nanggung paman. Jadi paman-pamanku akan kesulitan untuk mencari servo pengganti jika terjadi kerusakan. Tapi paman, pada Banderas ini servo steering dan servo apa paman ini untuk pengatur speednya, dual speednya ukurannya sama paman, sama-sama untuk ukuran 1/10. Jadi paman-pamanku kalau ingin mengganti, umpamanya pengen lebih cepat gitu ya paman, diganti dengan servo yang ukuran 1/10 karena ukurannya sama, plek ketiplek, ndak perlu bingung cari ukurannya paman. Nah itu kemudian paman, baterai itu NMH paman, itu sebenarnya untuk main biasa sudah cukup ya paman. Tapi kalau pengen upgrade ya teman, kalau pengen upgrade itu lebih baik diganti lipo bisa paman. Tapi kalau untuk lipo 7,4 volt 2S saja paman, 2S itu sudah cukup untuk bermain dalam jangka waktu sekitar 1,5 jam 2 jam itu sampai motor dan ESC-nya panas itu masih cukup. Kalau ini kalau paman-pamanku mau ganti, cukup ganti itu aja. Mau ukuran yang kecil boleh, untuk MAH-nya bebas paman. Mau MAH 1.500, 2.000, 2.200 hingga 5.500, 6.000 masih sangat diperbolehkan paman. Terus lanjut paman, kita bahas ke ini. Kira-kira ini apa paman ya toh? Ini paman, kalau ditarik ke depan ya paman, ini sepertinya, ini bukan sepertinya, ini controller untuk winch paman. Jadi winch ini kontrolernya dari sini. Makanya kenapa winch itu bisa dioperasikan dari remote paman, dari remote karena kontrolnya langsung di sini. ESC keduanya di sini paman, di luar. Memang tidak ditempatkan di dalam tapi di luar. Jadi paman-pamanku seandainya butuh aman lagi, ini bisa dimasukkan atau carikan tempat lagi atau sekalian di waterproof. Pakai itu loh paman. Kalau saya dulu itu biasanya pakai lem LCD, lem apa itu namanya paman? Lem LCD HP paman. Nah itu yang merek T9000 atau T apa itu paman, saya lupa karena sudah lama saya enggak mau waterproof. Nah di waterproof aja full ini paman, ditunggu sampai benar-benar kering baru bisa dipakai. Nah kedua paman, ISC-nya sorry paman, receiver kok ya ini receiver ya paman. Ini receiver ini sudah aman ada di dalam
receiver box. Jadi paman-pamanku kalau mau cemplungan-cemplungan di air masih sangat diperbolehkan karena receivernya ada di dalam sini paman. Tuh. Dan kalau mau di waterproof juga boleh pakai lem LCD itu loh paman. Saya menyarankan itu. Kalau pakai kutek, cairan kutek sih bisa paman, tapi saya biasanya dulu pakai itu. Terus lanjut paman. Untuk ISC. Nah, ini ISC paman. Kalau di sini paman, tulisannya TB 660 ISC. Supportnya paman. Nah, ini sudah waterproof ya paman. Ini sudah waterproof. 2 sampai 3S lipo. 5 sampai 9S 5 sampai 9 sel NIMH. Terus tulisannya apa? Switch mode BEC. Jadi bisa ada BEC-nya, dikasih back. U-back itu bisa ya paman. Nah, jadi ISC ini support sampai 3S. 2S sampai 3S paman. Dan ini. Nah, ini paman. Ini speknya di sini. Nah, itu paman. Ini bisa untuk settingan FBR, front, brake, rear. Jadi maju, mundur. Nah, nanti disetting di sini paman. Nah, jadi lebih kuat majunya atau mundurnya atau brake-nya bisa. Terus ini untuk settingan boot, ya toh. Boot itu jadi kapal ya paman. Terus settingan lipo, settingan NIMH. Jadi bisa disetting di situ. Bisa support sampai lipo 3S paman. Tapi saran saya tetap hanya menggunakan 2S saja. Karena untuk 2S itu sudah cukup. 3S itu memang power gede paman, tak akoni gede. Tapi paman bisa membuat panas di elektronik ini kalau seandainya dia voltasenya terlalu tinggi paman, karena dia sangat-sangat panas. Karena dia powernya gede, bukan sangat panas ya paman. Powernya gede, terus dia bisa nendang atau ngepasnya di sini menyebabkan panas itu bisa paman. Nah, terus ini berapa ampere? Nah, 60 ampere paman. Nah, 660. Jadi di sini ada 60 ampere. Jadi oke banget paman. Seandainya paman kalau mau ganti lipo, paman-pamanku cukup beli ini aja. Soketnya lipo T plug itu paman. Cukup beli T plug aja. Terus di pasang di sini. Karena ini soketnya ini ya paman, masih soket baterai biasa. Jadi perlu diganti T plug atau biasanya paman kalau ndak pengen motong-motong ini, paman-pamanku perlu ganti aja itu konverternya. Jadi dari colokan ini, plug ini, terus konverternya ke konverter T plug juga sangat-sangat bisa paman. Terus lanjut paman, tak wali meneh.